generasi penerus kita, nggih. Baik-baik kita pelihara, nggih. Kita sayang, kita beri contoh yang baik kepada anak-anak kita. Ini loh, ibu mempunyai adab atau pribadi yang baik. Ibu ini loh dicontoh. Ibu ini contoh kita, teladan kita yang paling dekat, dan ayah kita. Makanya di dalam rumah tangga, kalau keluarga kita harmoni, insya Allah anak-anak kita akan terdidik dengan baik. Karena di dalam rumah tangga contoh yang terdekat yang mereka lihat ya ayah ibu kita, ya. Yang dulu ya sudah ke depan lebih baik. Kenapa? Kita makin mendekati liang lahat. Jangan sampai kita nanti menyesal, ya. Pernah ngomalin anak, pernah haramain itu. Mereka penerus kita, mereka generasi kita, mereka ibarat harapan kita, ya. Sebisa mungkin ketika kita hidup kita berikan yang terbaik untuk mereka. Apa itu? Contoh suri tauladan kita kepada mereka. Wah, enak ya Mas ngomong ya. Tapi ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena ini dalam keseharian terjadi, ya. Apalagi orang syariat, ya. Anaknya nakal gini-gini enggak tahan, ya. Yang dicubit lah, yang diapa. Ya, yang diteriaki lah. Kenapa? Karena kita sudah merasa bisa melampiaskan. Dengan begitu kita lega sudah. Pada kita belum tahu anak ini menanggapi kita seperti apa. Kita maksudnya baik, kita niatnya baik, tapi kadang-kadang anak itu menerima sikap kita itu beda. Nggih. Kadang-kadang anak kita, kok ibu seperti ini sih? Kok ibu kayak gini sih? Iya. Seperti itu. Makanya kita harus introspeksi diri. Kita kecil pun dulu tidak langsung bisa menjadi baik. Namanya anak ini tumbuh kembang, mereka melihat kita mencontoh kita. Makanya contohlah Rasulullah agar pribadi kita dicontoh anak-anak kita menjadi baik. Nggih, seperti gitu nggih. Ingati anak ini generasi-generasi kita, mereka akan meneruskan kita, mereka kebanggaan kita. Jadikan mereka yang terbaik dengan kasih sayang, dengan bimbingan pendidikan ilmu. Ya ini yang tidak habis. Kalau kita berikan harta kekayaan cepat habis yang pertama. Yang kedua nanti jadi ribut. Nggih. Jadi apa ini namanya harta warisan jadi rebutan. Nggih. Tapi kalau ilmu untuk keselamatan dunia akhirat, ya seperti itu. Makanya amarah perlu dikontrol. Caranya kurangi kesenangan alwamah. Karena kekuatan amarah letaknya ada di dalam kekuatannya alwa. Di situ. Makanya saya bilang kalau sudah belajar menjadi murid, makannya biasanya porsinya segunung umpamanya. Sehari 3 kali nggih. Tolong dikurangi sedikit. Bukan berarti kita harus lapar, enggak. Ketika lapar makanlah, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai terlalu kekenyang. Makan enak, wah laju, nggih. Tapi kalau yang kita makan depannya tahu tempe sama sambal ya sedikit aja ya, nggih. Jangan seperti itu ya. Mau enak mau enggak enak sama aja, nggih. Sewajarnya makan ya, nggak apa-apa. Perlu latihan semua proses, nggak semudah membalik telapak tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Dan itu harus kita praktekkan dalam kesehariannya. Saya minta tolong karena apa? Ini menyangkut kemajuan ilmu kita yang kita pelajari, nggih. Kalau mau cepat melesat, ikuti perguruan. Karena apa yang diajarkan perguruan ini perintah Allah Ta'ala,
nggih, melalui Rasulullah turun kepada kita, nggih. Seperti itu, makan seadanya, sederhana, ya. Amarah tadi sudah kita kaji. Nanti saya harap pulang dari majelis atau pengajian perguruan kita ini, ya minta tolong kalau mau tidur kita masukkan ke dalam angan-angan atau pikiran kita, nggih. Memang sabar berat, tapi perlu kita kaji, perlu kita perjuangkan. Kenapa? Semakin mendekati kita liang lahat, kalau bisa harus semakin baik pribadi dan sifat kita untuk anak-anak kita. Untuk siapa? Untuk istri kita. Untuk siapa? Untuk suami kita, nggih. Mereka yang melihat kita itulah panutan kita, nggih. Bila istri melihat suami, istri ingin suami menjadi imam yang baik, nggih. Nah, seperti itu anak juga. Anak ini ingin melihat ibu dan bapaknya menjadi baik, menjadi panutan mereka. Seperti itu. Karena yang dikenang anak-anak kita ini, ya, bukan apa-apa, tapi tingkah laku orang tua. Ya, itu tadi. Seperti itu. Karena kita hati-hati, jangan memikirkan diri sendiri. Kalau keluarga, pikir anak-anak. Kita berbuat apa-apa di depan mereka itu, mereka merekam semuanya, ya. Mereka mengingat, karena ingatan anak ini tajam, nggih. Kadang sampai di bawah tua. Wah, dulu ayahku, dulu ibuku, masya Allah. Coba kalau baik-baik, nah, makin lama makin sayang mereka sama orang tuanya, ya. Yang dulu-dulu, yang sudah-sudah, kedepannya minta tolong saya, karena saya mewakili perguruan, minta tolong diperbaiki pribadinya agar semakin baik, nggih. Makanya nanti kalau ada kelonggaran lagi libur, ya, tahun baru, kita isi dengan pengajian Limuang, insyaallah, ya. Kalau ada waktu, kenapa? Nah, di situ kita isi dengan pengajian agar semakin baik, semakin memancar cahaya pribadi diri kita, ya. Karena perguruan ini mendidik murid-muridnya menjadi pribadi yang adiluhur, ya. Luhur dalam artian zahir batin kita, tindakan dan perbuatan selaras dengan apa yang kita pelajari, ya. Jadi tidak boleh setengah-tengah. Kalau belajar betul-betul harus menjalankan apa yang diajarkan, ya. Amarah sudah tadi, ya. Terus yang ketiga masih ingat, ya, namanya supiyah. Cahayanya kuning berkilauan. Adanya cahaya itu di mana? Dia memancar di mata, ya. Karena penglihatan inilah yang menyebabkan manusia banyak menginginkan sesuatu dalam hatinya, ya. Melihat yang serba baik, yang serba mewah, ingin, wajar, ya. Karena manusia diberikan supiyah seperti itu. Kita tidak punya motor, lihat orang punya motor, pengen, wajar. Karena ada supiyah tadi, cahayanya kuning berkilauan, adanya di mana? Di mata. Karena penglihatan itulah pintu masuknya keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu yang serba indah, yang serba baik, ya, yang serba menyenangkan hati kita, ya. Makanya tadi saya bilang wajar sekali orang tuh ingin memiliki sesuatu yang pernah kita lihat, ya. Tadi saya contohkan, tidak punya motor, kita melihat motor orang, kita pengen, wajar, ya. Nah, di sini yang perlu kita
Rem perlu kita kendalikan adalah sesuatu yang bukan hak milik kita. Jangan diambil ya. Salah satu contoh kisah dari Romo Guru Sepuh bercerita, beliau ketika kita di hutan pun, ketika kita mendapat emas segunung umpamanya, kiasannya, itu pun jangan diambil ya. Walaupun tidak ada orang, tapi Allah meliputi ya. Wah, kalau tidak tak ambil mas, nanti diambil orang ini, saya amankan aja dulu. Umpamanya seperti itu ya. Tidak boleh, jangan ya. Bukan urusan kita, itu urusannya Allah tak seperti itu. Intinya di dalam supiah kita tidak boleh memiliki sesuatu yang bukan hak milik kita. Makanya tidak boleh mencuri ya, itu tadi dibilang supiah. Tidak boleh kita melihat sesuatu yang serba indah akhirnya masuk ke dalam hati kita ya. Akhirnya kita terkesan, kalau banyak terkesan hati dengan duniawi, maka Allah akan tersingkir, tidak dapat tempat di hati kita. Karena banyak dunia di dalam hati kita ya. Dan yang terakhir adalah nafsu nomor 4, mutmainah adalah nafsu yang tenang. Tapi di dalam ketenangannya, nafsu mutmainah ini sering menuntun manusia untuk merasa menjadi yang paling suci, yang paling baik ibadahnya. Kalau kita sudah merasa suci, kalau kita sudah merasa paling baik ibadah kita, berarti kita sudah terjatuh kepada perbuatan syirik. Loh mas, kok seperti itu? Iya, karena yang maha suci hanyalah Allah Ta'ala. Karena apa? Kita hidup membawa nafsu 4, dikatakan tidak suci. Makanya ketika kita sholat, setiap 5 waktu kita diharuskan berwudu. Sholatul daim pun seperti itu, menghadap kita kepada Allah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.